Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Muhlis, mahasiswa Universitas Nusa Putra, program studi Teknik Mesin. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang rancangan poros. Poros adalah salah satu elemen mesin yang berbentuk batang, umumnya berpenampang lingkaran, berfungsi untuk memindahkan putaran dan juga mendukung satu beban dengan atau tanpa meneruskan daya. Tegangan dan defleksi adalah parameter yang harus diperhatikan pada proses perancangan poros. Defleksi sering menjadi parameter kritis karena jika defleksi terlalu besar maka akan mempercepat keausan pada bantalan dan juga mengakibatkan misalignment pada roda gigi, sabuk dan juga rantai. Yang kedua ada tegangan. Tegangan ini bisa diketahui dan dihitung hanya pada posisi tertentu yang ditinjau dengan cara mengetahui beban dan juga penampang poros. Sedangkan untuk mengetahui defleksi ini adalah dengan cara menghitung geometri-geometri yang terjadi pada semua bagian rancangan poros. Sehingga yang pertama kali harus dilakukan pada proses perancangan poros ini adalah mengetahui tegangan yang terjadi dan juga menghitung defleksi dengan cara mengetahui geometri-geometri yang telah ditentukan. Umumnya secara garis besar rancangan poros ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada poros. Transmisi poros ini mendapatkan beban puntir murni dan atau beban puntir dan juga lentur. Umumnya digunakan pada roda gigi, kopling dan juga lain-lain. Kemudian yang kedua ada spindle. Poros spindle ini adalah transmisi yang relatif pendek yang umumnya digunakan pada mesin perkakas. Spindle ini mendapatkan beban puntir. Yang ketiga ada gandar. Gandar ini adalah transmisi yang umumnya digunakan pada roda-roda kereta barang dan tidak mendapatkan beban puntir, hanya mendapatkan beban lentur saja, terkecuali dengan digerakkan oleh si penggerak maka akan mendapatkan beban puntir. Kemudian ada parameter-parameter yang harus diperhatikan pada proses perancangan poros ini, seperti meminimalisasi defleksi dan juga tegangan dengan cara meminimalisasi dengan cara membuat poros sependek mungkin untuk meminimalisasi keadaan atau overhang. Kemudian menghindari tumpuan-tumpuan batang kaliver dan juga membuat tumpuan sesederhana mungkin, karena tumpuan batang cantilever ini akan menyebabkan defleksi cenderung lebih besar. Kemudian menggunakan baja karbon, karena baja karbon ini kekakuannya seperti baja pada umumnya, namun harganya relatif murah dan juga defleksi yang terjadi akan cenderung lebih kecil. Yang kemudian poros yang terjadi pada proses perancangan ini tidak boleh lebih dari 0,05 inci pada roda gigi dan juga relatifnya ini tidak boleh lebih dari 0,03 derajat. Dan juga ada parameter-parameter lain yang harus diperhatikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.